Hai guys, hari ini aku mau kasih tahu sama kalian. Aku tadi udah masak rendang dan sekarang rendangnya udah jadi. Nih rendangnya. Tuh. Yummy banget. Nah, sekarang di meja makan ini ada Keke, terus ada Mbak Khotim dan ada Mbak. Itu semua nasinya udah disiapin satu-satu. Nah, ini rendangnya ya guys. Tuh, ini rendangnya. Aku coba dulu di sini. Nih, ayo kalian ambil satu-satu guys. Ambil guys. Nah, ini hasil masakan aku biar dicobain semuanya pakai tangan ya. Nah, tadi bumbunya udah aku kasih tahu ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, terus kemudian ada santannya, digrongso terlebih dahulu, terus biar nggak alot dagingnya. Itu biasanya kalau ada Jawa itu dikasih garpu atau dikasih garpu. Intinya itu katanya daging yang tadinya alot tuh bisa jadi empuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi kita sekarang mencoba untuk makan. Ayo kita coba makan guys. Cobain Mbak. Ya. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Ayo lepas ngakan coba. Dicoba dulu. Coba ini. Makan Ibu. Makan dong. Ini dagingnya empuk ya. Dagingnya kurang empuk lagi. Yuk, yuk, gak apa-apa cobain dulu tapi bumbunya. Enak gak buatan rendang Ibu? Mantap Bu. Mantap ya? Enak ya? Bener kan? Apa karena saya masak? Padang kalah. Masa sih? Serius. Jangan bohong. Coba makan dulu lah. Pedesnya pas, manisnya pas, gurihnya pas. Enak bisa nambah sih. Enak ya? Enak. Nah, sekarang Yes. kita sambil ngobrol-ngobrol. Tadi ada yang tanya-tanya tadi ada yang tanya kenapa kita sambil ngobrolin masalah yang lagi rame di luar sana. Masalah yang lagi rame di luar sana, biarkanlah itu menjadi tanggung jawab aku. Jadi kalau ngomong masalah kenapa Dewi Persik mau rujuk enggak ya? Enggak ada ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini Dewi Persik minta-minta ya enggak lah. Maksudnya itu kamu beli ya saya tawar gitu. Kalau bukan berarti itu saya minta-minta untuk rujuk. Kita perempuan apa katanya pria aja ya sayang ya. Benar. Nah yang penting kita nggak selingkuh, kita nggak macem-macem. Ya kan Allahu Akbar. Gimana rasanya Endol nggak? Enak Bu. Tambahin nasinya kalau misalkan kurang. Tapi aku lagi diet. Kayaknya lagi diet. Udah 65. Pingin gemuk. Enggak diet, pingin gemuk. Tapi ini kayaknya dagingnya kurang. Kurang empuk. Dikit lagi. Ini enggak Bu. Ada yang Ini punya aku guys. Hah? ada yang aneh tapi biasanya enggak Bu, empuk ini. Empuk ya? Empuk. Mungkin kalau dagingnya ya. Ada yang tebal, ada yang tipis kan. Ada yang tebal. Enak banget. Tapi benar enak. Terus artinya ini ya. Kenapa melon makannya? Karena siang tadi aku tidur. Jadi kan masaknya siang tadi lah, ini hasilnya. Biasanya kalau aku pulang dari kerja biasanya kayak gini, masak. Hobinya aku tuh masak, tidur, nyanyi, beres-beres, cari uang. Aku cuma mau kasih tahu aja sama netizen yang nggak tahu permasalahan rumah tangga saya. Kalau nggak tahu apa-apa, lebih baik diam. Karena kalian kan kenal saya cuma lewat layar kaca. Kalian tidak tahu di sini saya seperti apa dan gimana. Yang pasti saya sebagai seorang istri selama ini, saya tidak pernah keluar rumah tanpa izin dari suami saya. Saya ibaratnya ke mall aja sama suami. Dan setiap hari saya 24 jam ya di rumah. Kemana-mana ya sama suami. Itu satu. Yang kedua, kalau dibilang saya tidak menghormati dan menghargai, mohon maaf nih. Apa yang saya lakukan sama suami saya sehingga ada kata-kata seperti itu. Kalau masalah vlog saya dengan Saipul Jamil, Aldi Taher itu atas seizin dia dan juga uangnya dimakan bersama. Terus kemudian ya anggaplah kayak orang main sinetron ya.
Yang namanya konten tuh anggaplah orang kayak main sinetron. Habis itu dia di mana, saya di mana. Nah. Tapi kalau mediasi yang kemarin itu gagal, ya karena memang saya menyetujui apa yang memang dimau. Gitu. Gak ada yang kayak gimana-gimana ya guys. Saya yang tahu tentang kehidupan rumah tangga saya. Di sini bukan merasa siapa yang salah, siapa yang benar. Saya sudah cukup sangat sabar, hampir 5 tahun ya. Saya sudah melakukan yang terbaik menurut saya, versi saya. Sebagai seorang istri, saya sudah membantu mencari nafkah untuk keluarga ini. Bahkan memberikan rezeki buat mertua saya setiap bulan, hari-hari besar. Kalau mama saya minta lagi dong. Kalau mama saya kepengen dibeliin emas, saya mesti juga nggak pernah lupa sama mertua saya. Jadi nggak menghormati dan menghargai itu yang kayak gimana? Kalau saya marah ya wajar, berarti tandanya ada sesuatu hal yang memang nggak pantas dilakukan oleh pasangan gitu. Aku boleh minta nasi lagi nggak? Kayaknya enak banget, aku harus tambah makan lagi ya guys. Nah, nasi merah, kalian kalau mau tambah makan, makan aja. Enggak Bu, Masa makannya dikit sih? sampai habis tuh bumbu-bumbunya bener enak. Sampai itu bersih loh, kok kalian udah kelar? Ayo dong, temenin. Ambil mbak, ambil makan nasi lagi. Ayo Baros. Baros. Hei Captain ngapain? Hei. Beres-beres itu. Ya. Sampai habis. Terus banyak orang yang bilang temperamen lah begini. Mereka nggak kenal saya. Kalaupun saya marah ya karena saya membela anak saya. Jadi apabila seorang anak membela orang tuanya, melindungi anaknya, kemudian dia marah, saya manusia biasa. Itu manusiawi, wajar. Gitu ya. Yang penting saya nggak marah-marahin orang, yang diem dimarahin. Nah tapi kalau orang itu berbuat salah, ya mungkin sekali saya tawar, 2 kali saya tawar, 3 kali saya tawar, ya akhirnya ya saya bisa marah juga, namanya aku manusia ya. Tapi bagi aku tidak akan pernah bilang bahwa aku adalah orang baik. Aku tidak akan pernah bilang bahwa aku adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah. Jadi kan namanya manusia pasti tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa, itu adalah aku. Saat ini aku cuma menjalani kehidupan aku yang apa adanya aja gitu. Aku nggak mau dibuat-buat, nggak mau pencitraan, nggak mau seolah-olah terzolimi. Dari pernikahan aku pertama dengan Saiful Jamil, dengan Aldi Taher, aku tidak pernah bilang bahwa diriku adalah orang baik. Tapi dengan berjalannya waktu yang bisa menjawab siapa aku. Begitupun di perceraian aku ini. Aku nggak perlu bilang, aku nggak perlu membela diri bahwa rumah tanggaku tuh karena begini. Yang penting perceraian ini satu, terutama aku ya, aku tidak bilang orang lain, tidak bilang Angga, tidak bilang siapa-siapa. Aku pribadi, aku selalu mengingatkan suami aku dalam hal kebaikan, itu wajib sebagai seorang istri. Kedua, aku tidak keluar dari koridor agama aku, dalam arti aku tidak selingkuh atau main laki atau main nongkrong-nongkrong ketika aku punya suami. Ketiga, aku tidak main sayang-sayangan sama laki orang atau ngeganggu laki-laki apa, kecuali memang di depan kamera yang memang menuntut aku sesuai dengan skenario ya. Seperti itu. Jadi orang mau ngomong apa tentang aku, itu terserah kalian lah. Mungkin kalian lebih tahu daripada aku sendiri yang menjalani rumah tangga. Kenapa aku terlihat tenang? Karena aku pernah menjalani rumah tangga yang baik. Pertama, dari suami pertama, suami kedua. Tapi aku selalu yakin kok, meyakinkan diri aku sendiri. Selama memang aku tidak aneh-aneh dan macam-macam, berarti Allah lagi memberikan
eh, memberikan pelangi yang indah untuk aku. Kalau dibilang bahwa kecuali ya perceraian ini karena aku berselingkuh atau KDRT atau yang gimana-gimana, mohon doanya aja. Mudah-mudahan aku bisa melewati ujian ini. Saat ini aku lagi fokus sama Gegep. Gegep sekarang lagi mau ke SMA. Mudah-mudahan Gegep bisa membanggakan mamanya. Dan nanti kita akan lihat curhat-curhatan aku sama Gegep ya. Nanti untuk di persidangan selanjutnya, aku tidak akan pernah hadir. Karena menurut aku sebagai perempuan hanya bisa menerima. Tapi jangan lupa bahagia, jangan lupa selalu bersyukur. Karena Allah itu pasti mempertemukan orang-orang yang menyayangi kita dengan tulus. Karena kita tulus. Begitupun sebaliknya, Allah akan mempertemukan orang-orang dan mereka akan berkumpul. Orang yang bulus sama orang yang bulus. Salam sayang dari aku, Dewi Persik.